Lanjutkan kembali pembahasan tentang vektor dan sekarang kita akan membahas mengenai hasil kali titik atau disebut juga hasil kali dalam. Hasil kali titik antara dua buah vektor U dan V didefinisikan sebagai U1V1 ditambah U2V2 untuk di R2 dan U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3 di R3. Hasil kali titik antara dua buah vektor adalah sebuah skalar. Berikut adalah sifat-sifat dari hasil kali titik. Yang pertama, dia komutatif. Yang kedua, distributif, yaitu U dot V plus W adalah U dot V ditambah U dot W. Yang ketiga, jika kita memiliki skalar, kemudian kita kalikan U dan V terlebih dahulu, itu sama dengan jika U-nya kita kalikan dengan skala tersebut, baru kita dotkan dengan V, dan ini juga C-nya bisa berada di sini. Lalu vektor 0 didotkan dengan vektor U, itu menjadi skalar 0, dan dari sini terlihat bahwa U dot U itu akan menjadi panjang U kuadrat, itu karena U dot U itu akan menjadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Dan kita juga memiliki sifat bahwa U dot V itu adalah panjang U dikalikan panjang V dikalikan cos theta, di mana theta itu adalah sudut di antara U dan V. Akibatnya, pada saat sudut tetanya itu adalah pi per 2, yaitu sudutnya siku-siku, kita akan memperoleh U dot V-nya itu sama dengan 0. Nah, ini adalah lambang yang menyatakan bahwa U itu tegak lurus dengan V. Selanjutnya, vektor satuan kita definisikan sebagai vektor yang panjangnya 1 dan searah dengan vektor U. Sebagai contoh, di sini vektor S adalah vektor satuan dari vektor U. Lalu kita juga mendefinisikan vektor proyeksi. Jadi diberikan ini vektor U dan ini vektor V. Lalu kita membuat vektor W sebagai proyeksi dari vektor U pada vektor V, di mana di sini membentuk sudut siku-siku, dan ini vektor W, dan ini kita misalkan sudutnya adalah theta. Nah, di sini jelas bahwa panjang vektor W itu adalah panjang vektor U dikalikan cos theta. Kita mendefinisikan sudut antara dua vektor cos theta itu sebagai U dot V dibagi panjang U panjang V di sini ya. Dan ini kita tuliskan sebagai U dot V dikalikan panjang U panjang V. Nah, jelas bahwa vektor W itu adalah panjang vektor W yang dikalikan dengan vektor satuan dari V. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah vektor V, ini adalah vektor W, lalu misalkan ada vektor satuan dari V yaitu vektor S, maka vektor W itu adalah vektor S dikalikan panjang vektor W. Kita bisa tuliskan sebagai panjang vektor W dikalikan V dibagi panjang vektor V. Kemudian ini menjadi, tadi vektor W-nya adalah vektor U dikalikan U dot V, panjang vektor U dikalikan U dot V dibagi panjang U panjang V, itu adalah vektor W. Kemudian kalikan lagi dengan V dibagi panjang vektor V, sehingga kita peroleh ini menjadi U dot V dibagi panjang V kuadrat dikalikan V. Jadi kita memperoleh proyeksi vektor U pada vektor V adalah vektor W yang bisa dihitung sebagai U dot V dibagi panjang V kuadrat dikalikan V. Kita akan lihat beberapa contoh. Yang pertama, diminta menentukan B supaya vektor 86 dan 3B ini saling tegak lurus. Saling tegak lurus artinya tadi dot produknya adalah 0. Di sini diperoleh 24 ditambah 6B sama dengan 0. Dan ini diperoleh saat B-nya sama dengan min 4. Yang kedua,
Diberikan titik A, B, dan C, di mana A itu 43, B-nya 1-1, dan C-nya 6-4. Yang diminta adalah tentukan sudut ABC. Nah, walaupun di sini yang diminta adalah sudut ABC, tapi sebenarnya kita cukup menghitung kosinus tetanya saja. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa vektor BA itu adalah vektor 34, kemudian vektor BC itu adalah vektor 5-3, sehingga cos tetanya ini kita hitung yaitu vektor BA didot dengan vektor BC dibagi panjang BA panjang BC, ini adalah 34 didot dengan 5-3, kemudian panjang BA 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, panjang BC 25 tambah 9. Di sini jadi 15 dikurangi 12 dibagi akar 25 akar 34. Jadi 3/5 akar 34. Selanjutnya kita akan lihat contoh perhitungan untuk vektor proyeksi. Jadi yang diminta proyeksi U pada V, di mana U-nya itu adalah vektor -1, 5 dan V-nya adalah vektor 33. Tadi diberikan oleh U dot V dibagi panjang V kuadrat dikalikan V, berarti ini menjadi -1,5 didot dengan 33 dibagi panjang V kuadrat, berarti 3 kuadrat tambah 3 kuadrat dikalikan vektor V, dan ini menjadi -3 tambah 15 dibagi 9 kali 33 jadi 18. Jadi 12/18 kali vektor 33. Nah, hasil kali titik bisa digunakan untuk menentukan persamaan bidang di ruang. Perhatikan bidang V yang berwarna merah ini, lalu kita punya titik P dengan koordinat x0, y0, z0 pada bidang, dan vektor N ABC yang tegak lurus terhadap bidang. Kita akan menentukan persamaan bidang V. Misalkan Q ini adalah sembarang titik pada bidang. Pada saat kita membentuk vektor PQ, kita akan memperoleh koordinatnya x min x0, y min y0, z min z0. Kemudian vektor PQ ini tegak lurus dengan vektor N. Akibatnya vektor x min x0, y min y0, z min z0 ini saat didot dengan ABC itu sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh persamaan bidang A x min x0 ditambah B y min y0 ditambah C z min z0 sama dengan 0. Kita akan lihat contohnya. Jadi misalkan titik P 1, 2, 3 dan Q 4, 4, min 2. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Berarti vektor PQ-nya ini yang menjadi vektor N pada gambar ini. Vektor PQ itu adalah vektor 3, 2, min 5. Jadi kita memperoleh A-nya itu 3, B-nya itu 2, dan C-nya min 5, sehingga persamaan bidangnya bisa kita tentukan. Bidangnya adalah 3x min 1 ditambah 2 y min 2 dikurangi 5 z min 3 sama dengan 0. Lalu kita juga bisa menentukan sudut antara bidang. Nah, pada dasarnya kalau kita punya satu bidang dengan bidang yang lain, kemudian sudut antara dua bidang tersebut akan sama dengan sudut dari vektor-vektor normalnya. Nah, untuk bidang yang pertama, normal dari bidang yang pertama itu adalah komponen ABC-nya di sini, yaitu 3, min 4, 7. Dan untuk bidang yang kedua, normalnya itu adalah 2, 4, 3. Sehingga ini saya catat sudut antara dua bidang ini sama dengan sudut antara vektor-vektor normalnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung sudut antara dua bidang tersebut. Cos tetanya adalah 3 min 4 7 ini didot dengan 2 4 3 dikali panjangnya akar 9 plus 16 plus 49 dikalikan akar 4 plus 16 plus 9
dan ini sama dengan 6 kurang 16 ditambah 21 dibagi akar 74 akar 29. Jadi 11 akar 74 kali 29. Sekian pembahasan tentang hasil kali titik. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan vektor lainnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.